Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video ini aku mau bahas tentang memahami apa itu job soft skill. Yaudah, yuk kita langsung bahas ya. Soft skill are non-technical skills that describe how you work and interact with other. Jadi kalau soft skill ini adalah kemampuan non-teknis. Kemampuan non-teknis. Kayak misalnya nih, kamu seorang chef. Nah, kemampuan non-teknisnya adalah sabar. Gitu ya. Terus di sini kalau misalnya kerjanya sama tim, komunikasi. Gitu. Komunikasi. Terus misalnya seorang chef harus teliti. Yang sebenarnya kalau nggak sabar, nggak komunikasi, nggak teliti, selama kamu bisa masak, kamu bisa dibilang chef. Tapi seorang chef perlu punya kesabaran, perlu punya kemampuan komunikasi, perlu teliti. Karena kalau salah masukin yang harusnya masukin gula jadi garam, yang bikin kopi gitu ya, kopinya asin, ya kamu dipertanyakan jadi seorang chef. Yang harusnya kamu masukin garam, tapi ini malah gula, bikin nasi goreng jadinya manis. Nah, itu perlu dipertanyakan jadi seorang chef gitu. Tapi basicnya masak gitu. Masaknya harus ada. Masak ditambah sabar, komunikasi, dan teliti gitu. Kalau misalnya kamu jadi seorang ilustrator, ya kamu harus teliti gitu kan. Kalau harus kayaknya demanding banget deh. Kamu perlu atau kamu perlu mampu untuk bisa teliti, kamu perlu mampu untuk bisa apa namanya kayak sense of art-nya gitu ya. Sense of art-nya, terus kamu juga perlu apa ya? Persistence. Karena seorang ilustrator tuh aku nggak kebayang gimana kesabaran mereka buat ngegambar sampai sedetail itu gitu loh. Dan itu butuh yang namanya persistence. Gitu. Nah, teliti di sini ada sense of art-nya dan ada gambar. Nah, tanpa ketelitian, tanpa sense of art, tanpa persistence, selama kamu bisa gambar, kamu bisa disebut ilustrator. Tapi kalau misalnya kamu bisa gambar, ditambah kamu teliti, ditambah sense of art-nya ada, ditambah persistence-nya ada, maka kemampuan kamu untuk menggambar ilustrasi itu akan jadi lebih meningkat. Termasuk di sini juga how you work. Kayak misalnya chef, kalau misalnya kebiasaannya apakah cuci piringnya gitu kan sampai bersih atau enggak, kebiasaan motong, kebiasaan kebiasaan lain yang itu tuh setiap chef itu berbeda, tapi sebenarnya kuncinya sama gitu. Kayak kebiasaan masak, mungkin ada orang yang masaknya tuh kalau makan nasi, kalau bikin nasi goreng tuh harus eh nasinya dulu atau ada goreng temen-temennya dulu, goreng toppingnya dulu baru nanti masukin nasi, atau goreng apa. Nah, itu kebiasaan how you work, dan itu masuknya di kemampuan non teknis. Termasuk juga interact with other. Ilustrator juga perlu kemampuan untuk berkomunikasi karena dia misalnya menggambar komik, menggambar ilustrasi misalnya anime gitu kan. Nah, si ilustrator ini perlu punya kemampuan komunikasi untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses menggambarnya.
atau nanti gambaran hasilnya seperti apa. Jadi pada akhirnya ngobrolin soal soft skill ini lebih kayak supporting skill yang nanti mendukung atau memperkuat efek hard skill-nya gitu. Selama kamu bisa masak, maka kamu bisa dibilang chef. Misalnya ya, ini cuma contoh sederhana aja sih. Jadi chef emang nggak semudah itu juga kok. Ngerti. Tapi ini contoh aja ya. Misalnya kamu ngobrolin bisa masak, misalnya bisa masak masakan western, bisa masak masakan Indonesia, bisa masak, pokoknya jago masak, kamu bisa dibilang chef. Tapi chef ini juga punya kualitas atau punya kemampuan non teknis. Misalnya kesabarannya, kapan waktunya masukin bumbu ini harus nunggu berapa lama sampai mateng, ini pastiin rasanya gimana, ini kayak penyajiannya harus seperti apa gitu kan. Dan itu butuh kesabaran dan kemampuan-kemampuan yang lain. Misalnya di sini untuk chef pastry misalnya kita butuh kemampuan untuk tata piring. Oh kegedean hapusnya. Tata piring. Dan satu lagi misalnya chefnya perlu tahu rasa gitu kan. Perlu memastikan ada sense of rasa. Karena rasa ini beda-beda tiap orang. Tapi selama kamu masak, itu kamu bisa dibilang chef. Tapi kalau chef dengan ditambah 3 kemampuan ini, maka kualitas chef kamu bisa jadi lebih baik dibandingin chef-chef lain. Gitu. Jadi intinya peran soft skill lebih ke memperkuat efek hard skill agar profesi yang kamu kerjakan bisa lebih menguat impact-nya dan menyelesaikan pekerjaan kamu. Jadi tujuannya soft skill sama, untuk menyelesaikan pekerjaan kamu. Gitu guys. Oke, coba apa yang kamu pelajari boleh di komentar, dan kalau mau ada yang tanya pun sama. Kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.